Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Lestari dengan NIM 0801 1282 429032. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, di mana soalnya itu buat algoritma dan coding dengan rekursif untuk menghitung luaran dari suatu deret. Contohnya, input 1 S sama dengan 1945. Output jum sama dengan 1 plus 9 plus 4 plus 5 sama dengan 19. Input 2 S sama dengan 100. Outputnya jum sama dengan 1 plus 0 plus 0 sama dengan 1. Input 3 S sama dengan 7. Output jum sama dengan 7. Nah, itu untuk soalnya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada deskripsi program. Nah, di sini untuk deskripsi program itu sendiri merupakan penjelasan singkat mengenai fungsi utama program, apa yang dilakukan program, untuk apa dibuat program tersebut. Nah, di sini untuk deskripsi program yang pertama itu mulai. Lalu deklarasikan fungsi jumlah digit itu integer n untuk menghitung jumlah digit secara rekursif. Lalu, jika n sama dengan 0, kembalikan 0. Selanjutnya, jika tidak, tambahkan digit terakhir n mod 10 dengan hasil jumlah digit n per 10. Lalu masuk ke fungsi main, yang dimana deklarasikan variabel S bertipe data integer, lalu tampilkan pesan, masukkan bilangan. Kemudian input nilai dari pengguna dan simpan ke variabel S. Selanjutnya kita panggil fungsi jumlah digit atau S dan simpan hasilnya di variabel jum. Lalu tampilkan hasil jumlah digit dengan pesan jumlah digit, diikuti nilai jum. Yang terakhir selesai. Nah, itu untuk deskripsi programnya. Selanjutnya itu pseudocode. Nah, di sini untuk pseudocode itu sendiri merupakan cara menuliskan logika program dalam bentuk langkah-langkah sederhana yang menyerupai bahasa manusia, tapi tetap mengikuti alur berpikir pemrograman. Nah, di sini untuk pseudocode itu sendiri, variabel S itu bertipe data integer dan variabel jum bertipe data integer. Lalu di sini function jumlah digit yang dimana n itu integer lalu bertipe data integer. Nah, di sini kita mulai, kita bikin, kita cek jika n sama dengan 0, maka return 0. Jika tidak, maka return n mod 10 plus jumlah digit n per 10. Lalu n if dan n. Nah, di sini kita masuk ke fungsi main, di mana begin, write, tampilkan pesan, masukkan bilangan, lalu simpan ke variabel S. Kemudian jumlah diisi dengan jumlah digit atau S. Kemudian tampilkan pesan jumlah digit diikuti dengan jum, dan yang terakhir ending atau selesai. Nah, itu untuk pseudocode-nya. Selanjutnya itu flowchart. Nah, di sini untuk flowchart-nya itu ada dua flowchart. Yang pertama ada flowchart fungsi jumlah digit dan flowchart fungsi main. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu fungsi flowchart fungsi jumlah digit. Nah, di sini untuk jumlah digit itu kita awali dengan start, lalu kita masuk, lalu kita inisialisasikan atau kita cek jika n sama dengan 0, maka jika ia bernilai benar, maka ia akan menghasilkan return 0 lalu ending. Sedangkan jika ia bernilai false atau salah, maka ia akan mencetak return n mod 10 plus jumlah digit n per 10 lalu ending. Itu untuk flowchart fungsi jumlah digit. Lalu di sini ada flowchart fungsi main. Nah, di sini yang pertama itu start, lalu kita inputkan variabel S, kemudian kita proses jum sama dengan jumlah digit S. Di sini menampilkan output jum end line, lalu yang terakhir ending atau selesai. Nah, itu untuk flowchart-nya. Selanjutnya kita ke program CPP-nya. Nah, di sini untuk program CPP-nya itu sudah saya buat. Nah, di sini untuk yang pertama itu
kita menggunakan fungsi include IOSTREM, yang dimana ini merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya kita menggunakan fungsi using namespace std, yang dimana ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Selanjutnya ada jumlah digit, itu bertipe data integer, yang dimana ada variabel n yang bertipe data integer. Kemudian kita cek jika n sama dengan 0, maka return 0. Jika tidak, maka return n mut 10 plus jumlah digit n per 10. Nah, kemudian di sini ada juga fungsi main. Nah, yang dimana fungsi main ini merupakan fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Nah, di sini ada variabel s yang bertipe data integer. Lalu ada kita tampilkan ke layar, masukkan bilangan, lalu kita simpan ke variabel s. Kemudian ada sama dengan jumlah digit, itu bertipe data integer, dan yang terakhir itu ada tampilkan ke layar jumlah digit and line. Lalu kita tutup dengan tanda kurung kerawal yang menyatakan bahwa program selesai. Nah, setelah itu langsung saja kita run untuk hasil codingannya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan bilangan. Nah, kita diminta untuk masukkan bilangan, kita masukkan bilangan itu 2000. Sebentar. 2006. Nah, di sini saya memasukkan bilangan 2006, lalu saya enter. Nah, di sini jumlah digitnya itu ada 8. Kenapa jumlah digitnya 8? Seperti yang sudah dikatakan di soal tadi, jika kita masukkan bilangan 2006, maka ia akan ditambah seperti 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 6. Maka jumlah digitnya itu ada 8. Nah, mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.